Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'du. Pemirsa Namirah Media, juga teman-teman dari Haraka Institute, ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan perbincangan ringan 7 menit, 10 menit ba'da subuh tentang ulumul Quran. Kali ini kita akan mengulang kembali perbincangan tentang nuzulul Quran atau perbincangan tentang turunnya Al-Quran. Di minggu-minggu kemarin atau di pertemuan kemarin kita sudah bicara bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, bisa yang dimaksud adalah turun satu paket sekaligus, dan ini adalah pendapat yang dianggap oleh para alim, para ulama sebagai ijma', sebagai konsensus, bahwa pernah suatu masa Al-Quran ini diturunkan sekaligus, duf'atan wahidah. Walaupun dalil ataupun landasan dari pendapat ini hanyalah riwayat dari Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang berarti riwayatnya tidak begitu kuat ya. Tapi karena ini dipandang sebagai ijma' oleh para ulama, maka diyakini bahwa Al-Quran memang pernah turun sekaligus, dan ini yang dimaksud dengan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan atau penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan atau diturunkan fi Lailatul Qadar, lebih spesifik lagi pada malam Qadar itu. Yang dimaksud adalah Al-Quran yang turun duf'atan wahidah, sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz, Al-Lauhul Mahfuz, turun dari Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, setelah dari langit itu kemudian turun ke dunia, dari as-sama'id dunya, dari langit dunia, kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini turunnya secara gradual, bertahap, selama kurun masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita petakan, ma'asyiral muslimin, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang macam-macam. Para sejarawan, ada yang mengatakan Nabi tinggal di Makkah 10 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun ya. Tapi pendapat yang paling masyhur mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik, diangkat menjadi Rasul pada umur ke-40, dan kemudian Nabi hijrah ke Madinah di usia beliau yang ke-53. Jadi periode beliau berada di Mekah adalah selama 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan berada di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Jadi kurun masa 23 tahun inilah yang disebut para alim secara masyhur, pendapat yang paling kuat, sebagai masa penurunan Al-Quran. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa masa itu atau masa penurunan Al-Quran itu adalah lebih tepatnya 22 tahun 5 bulan 15 hari. Itu Al-Quran dari wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga wahyu yang terakhir yang disebut para alim, wahyu yang terakhir adalah ayat riba di surat Al-Baqarah. Walaupun pendapat yang populer menyebut bahwa wahyu yang terakhir itu adalah surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita mungkin akan sedikit berbicara tentang wahyu terakhir di kesempatan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masa penurunan Al-Quran inilah
yang kemudian disebut oleh para sejarawan sebagai nuzulul Quran atau penurunan Al-Quran, dan dimulai start pada bulan Ramadan di tahun pertama kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dan musim Ramadan tahun ini juga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan hidayahnya kepada hati kita semua, dan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan pencerahan, mendapatkan perubahan menjadi lebih baik rohani kita dengan datangnya bulan Ramadan dan dengan perjumpaan kita yang kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT berkenan memberikan kita rizki perjumpaan dengan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.